Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah viral video dari Bahar Smith dan juga Pak Rizik Syihab yang jelas-jelas mereka mencaci maki Presiden Indonesia, sekarang nggak tanggung-tanggung ada seorang Khabib Ba'alawi yang menyebutkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW itu seperti pelacur. Meskipun tidak secara terang-terangan kaum muslimin, ya. Akan tetapi ini kalau kita yang paham ilmu balaghah, ya, paham ilmu ma'ani, maka sudah jelas kaum muslimin. Ini alamatnya ini kemana? Khabib Ba'alawi ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri kaum muslimin supaya seperti para pelacur kaum muslimin. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW itu menganggap istrinya seperti pelacur. Karena apa? Karena istri Nabi Muhammad SAW adalah istri-istri yang patuh terhadap suaminya, patuh terhadap Nabi Muhammad SAW. Apabila Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada mereka untuk mencontoh pelacur, maka mereka pasti mencontoh pelacur. Lalu apakah pantas istri Nabi Muhammad SAW disebutkan mencontoh para pelacur? Na'udzubillah min dzalik. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Dalam rumah tangga ini ada caranya Nabi SAW ngajarin kita, Bu. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Woi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Astagfirullahaladzim, kaum muslimin, ini fitnah yang keji yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan seperti itu kaum muslimin. Tidak pernah memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengatakan kepada para sahabat untuk menyampaikan kepada istri-istri mereka bahwasanya istri-istri itu harus mencontoh para pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat siapa yang mengatakan seperti itu kaum muslimin? Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan istri-istri supaya mencontoh para pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah yang keji yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kurang ajar Habib yang satu ini kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Sampai Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Woi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Betul Pak, betul Pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur, Pak? Diam, Bu, diam. Gue mau tanya nih yang laki. Bapak, pelacur yang dijual apa? Rahasia. Ibu kali tahu, Ibu. Apa yang dijual, Bu? Apa? Yang dijual apa? Salah. Pelacur yang dijual perhatian, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesat, lagi menyesatkan kaum muslimin, ya. Dari mana pelacur yang dijual perhatian? Yang namanya pelacur yang nggak ada yang perhatian. Ya cuma menjajakan diri. Ya, berhubungan selesai, bayar sudah. Selesai. Dan itu perbuatan yang hina kaum muslimin. Ya, mana mungkin Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri untuk mencontoh para pelacur. Coba kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini bukan hanya satu kali saja orang ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri untuk mencontoh para pelacur. Ya. Di ceramahnya yang lain ada lagi kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nabi bilang apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Perempuan disuruh jadi pelacur, istri jadi pelacur. Bukan berarti keluar nih selesai acara ibu pada mangkal di depan. Bukan. Enggak begitu. Jadi pelacur buat suami. Karena istri itu pakaian suami. Luar dalam suami harus tahu. Ahehehe. Mumpung nggak ada anak kecil, gue ngomong nih. Bu, ibu saat dinikahkan kan itu kan sudah serah terima, ada maharnya kan? Berarti kan perempuan udah dibeli. Mahar itu membeli perempuan, istri dijadikan istri itu udah dibeli. Makanya suami kalau sudah menikah terserah itu istri mau diapain, mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau digelindingin, mau dikek. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya, tujuannya mungkin baik si Rifki Ali Idrus ini kaum muslimin. Tujuannya mungkin baik supaya para istri itu taat kepada suami, ya. Karena si Rifki Ali Idrus tadi sudah menyebutkan mengutip surat Al-Baqarah, di mana di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhillal lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perempuan itu adalah pakaian bagi laki-laki, ya, dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Dan mungkin maksudnya Rifki Ali Idrus ini supaya wanita ini melayani suami totalitas. Ya. Akan tetapi ya tidak boleh membuat narasi-narasi yang kemudian narasi tersebut narasi yang tidak baik kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan mustahil Nabi Muhammad SAW memerintahkan istri-istri untuk mencontoh para pelacur, untuk berlaku seperti pelacur terhadap suaminya. Kan nggak mungkin kaum muslimin. Ketaatan istri terhadap suami itu adalah kemuliaan di dalam syariat Islam. Sementara pezina, pelacur kan pezina.
Itu kan sebuah profesi yang buruk, yang hina di dalam syariat Islam. Bahkan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seburuk-buruk jalan. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Sehingga mustahil Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri untuk mencontoh pezina. Kan mustahil kaum muslimin. Mustahil. Kalaupun itu disebut kias, itu juga kias yang buruk kaum muslimin. Tidak pantas ketaatan seorang istri terhadap suami ya dikiaskan dengan pelacur. Ketaatan seorang istri terhadap suami itu sangat luar biasa kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Jika seorang wanita selalu menjaga sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Itu hadis yang menjelaskan ya, betapa mulianya seorang istri yang taat kepada suaminya. Mulia kaum muslimin. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW memisalkan yang seperti ini seperti pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Itu jelas dusta atas nama Nabi Muhammad SAW, dan secara tidak langsung itu sudah menuduh ummahatul mukminin sebagai para pelacur kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kan mustahil Nabi Muhammad SAW memerintahkan kemudian para istri Nabi Muhammad SAW mendurhakai perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk mencontoh para pelacur sementara mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan mustahil kaum muslimin. Coba, sementara mereka ini adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, yang paling taat kepada suaminya. Artinya kalau dibenarkan itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, artinya sudah mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad SAW itu seperti pelacur-pelacur kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Perkataan buruk yang seperti itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, sekaligus fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya nggak heran ketika mereka mencaci maki pemerintah, Pak Prabowo disebut pengkhianat, ya ada yang disebut bau babi, ada yang disebut presiden banci. Ya maka nggak heran. Nabi Muhammad SAW saja difitnah seperti ini kaum muslimin, menyuruh istri-istrinya seperti pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan para muhibbin diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bisa meninggalkan ceramah-ceramah para Habib Alawi yang sebenarnya merusak kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.